Jadi, begini, ada seorang pegawai negeri sipil yang dijadwalkan akan memberi kesaksian tentang dugaan kasus korupsi. Tapi, sehari sebelum memberi keterangan, dia menghilang. Sangat aneh. Dan yang lebih aneh lagi, 2 minggu kemudian, tubuhnya ditemukan terbakar, tanpa kepala. Dan sampai hari ini, 3 tahun lebih, belum ada tersangka siapa yang menghabisi nyawanya. Pertanyaannya sederhana, apakah dia korban kejahatan? Atau korban dari sesuatu yang lebih besar yang tak boleh terungkap? Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini. Di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan hari ini, saya akan membahas satu kasus pembunuhan seorang aparatur sipil negara yang terjadi pada bulan September tahun 2022. Namanya Paulus Iwan Budi Prasetyo. Dia adalah ASN di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Dia bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan administrasi, aset, dan PSU atau prasarana sarana utilitas umum di bawah struktur pemerintahan Kota Semarang. PSU bukan perkara kecil. Nilai asetnya bisa miliaran rupiah. Pengalihan atau pencatatannya rawan konflik kepentingan. Pada tanggal 25 Agustus tahun 2022, dia dijadwalkan memberikan keterangan kepada pihak penyidik karena dia adalah saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi di sebuah lembaga keuangan dan pengelolaan aset di Kota Semarang. Dalam deklarasi kepemilikan 8 bidang tanah di kota tersebut. Tapi, sehari sebelumnya, dia dinyatakan hilang. Dan 2 minggu kemudian, dia ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Pihak kepolisian menyatakan kalau dia adalah korban pembunuhan. Namun sampai hari ini, pelakunya belum jelas. Apakah Iwan adalah korban kejahatan atau korban yang dibungkam? Baiklah, tentang kasus ini, mari kita dengarkan kisahnya. Tanggal 24 Agustus tahun 2022, Iwan tidak pulang ke rumah. Padahal keesokan harinya, dia dijadwalkan memberikan keterangan kepada penyidik terkait dugaan korupsi pengalihan aset PSU. Sehari sebelum bicara, sehari, keluarga panik. Laporan orang hilang dibuat. Hari demi hari berlalu. Lalu, pada tanggal 8 September tahun 2022, di kawasan Marina, Semarang Barat, ditemukan jasad terkapar bersama sepeda motornya. Tubuhnya hangus terbakar dan tanpa kepala. Identifikasi dilakukan lewat tes DNA dan hasilnya itu adalah Paulus Iwan Budi Prasetyo. Banyak orang mengira ini kebetulan. Tapi ketika diketahui dia adalah saksi dalam perkara sensitif, narasinya jadi berubah. Pertanyaannya bukan lagi siapa pelakunya, tapi siapa yang merasa terancam jika dia berbicara. Tim dari Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang memeriksa saksi dan bukti.
termasuk sekitar lokasi dan barang bukti digital seperti CCTV. Mereka memeriksa saksi dari keluarga dan rekan kerjanya. Ada juga 3 saksi dari anggota TNI juga ikut diperiksa pada bulan Oktober tahun 2022. Namun ketiganya tidak ditetapkan sebagai tersangka karena memiliki alibi dan penanganannya masih berdasarkan pemeriksaan saksi. Dari beberapa saksi yang diperiksa, bahkan meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK karena kekhawatiran atas keselamatan mereka selama proses penyelidikan. Namun hasilnya, tersangka tak pernah diumumkan, motif tak pernah dijelaskan, lokasi penemuan bahkan diratakan, barang bukti juga terbatas. Waktu berjalan, tahun berganti, tidak ada tersangka. Keluarga meminta keadilan, bahkan sempat ada gugatan pra-peradilan untuk mempertanyakan lambatnya proses hukum. Publik mulai lelah, dan di titik ini, ada satu hal yang lebih mengerikan daripada pembunuhan itu sendiri. Bukan cara dia dibunuh, tapi kemungkinan bahwa kasus ini bisa saja tidak pernah benar-benar selesai. Karena dalam sistem yang lambat, waktu adalah musuh kebenaran. Baiklah, mari kita buat teori-teori liar yang berkembang di publik. Bukan fakta hukum dan belum pernah dibuktikan di pengadilan. Tujuannya untuk memahami persepsi, bukan untuk menuduh pihak tertentu. Teori pertama, pembungkaman saksi korupsi. Ini teori paling dominan. Narasinya sederhana. Iwan dijadwalkan klarifikasi soal dugaan korupsi PSU di lingkungan pemerintahan Kota Semarang. Lalu, dia hilang sehari sebelum pemeriksaan. Jasadnya ditemukan dalam kondisi ekstrim, dibakar tanpa kepala. Dalam teori ini, kita percaya kalau pembunuhan dilakukan untuk menghentikan alur informasi. Pelaku memiliki kepentingan struktural. Kasus sengaja dipelankan agar tidak melebar. Tapi masalahnya, sampai hari ini, tidak ada bukti resmi yang membuktikan hubungan langsung antara kematian dan perkara korupsi tersebut. Teori yang kedua, jaringan lebih besar dari yang terlihat. Teori ini berkembang karena polisi menyatakan sempat mengantongi identitas pelaku, tapi tidak ada penetapan tersangka terbuka. Lokasi penemuan jasad diratakan. Spekulasinya, ada lebih dari satu pelaku, ada pihak yang dilindungi. Kasus ini tidak berdiri sendiri, tapi ini murni spekulatif, karena tidak ada dokumen publik yang menguatkan klaim adanya jaringan besar. Teori yang ketiga, konflik personal yang kebetulan. Motifnya bisa konflik pribadi, bisa soal uang, relasi, atau urusan non-dinas. Kebetulan waktunya berdekatan dengan jadwal keterangan saksi. Mungkin publik terlalu cepat mengaitkan dengan korupsi karena timingnya yang pas. Tapi sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi yang mengarah kuat pada motif personal ini. Teori keempat, kasus dipelankan sampai publik lelah. Ini teori sosial, bukan kriminal, bahwa seiring waktu perhatian publik menurun, tekanan media berkurang, kasus kehilangan urgensi. Dalam banyak perkara sensitif di Indonesia, pola ini memang pernah terjadi. Tapi sekali lagi, tidak ada bukti formal bahwa ini sengaja dilakukan dalam kasus ini. Tapi mari kita berpikir rasional. Jika ini pembungkaman saksi, berarti ada kepentingan besar. Ada perencanaan, ada yang takut informasi terbuka. Tapi jika ini kriminal murni, maka kebetulannya luar biasa presisi. Dan pembunuhan dilakukan dengan tingkat kekerasan ekstrim. Keduanya sama-sama mungkin, tapi
tanpa transparansi. Yang tumbuh hanyalah spekulasi, dan spekulasi adalah ruang subur bagi ketidakpercayaan publik. Kadang sebuah kasus tidak hanya meninggalkan luka, tapi meninggalkan pertanyaan. Kasus Paulus Iwan Budi Prasetyo bukan hanya soal satu korban. Ini soal sesuatu. Jika seorang ASN yang dijadwalkan memberi klarifikasi dalam perkara sensitif bisa hilang dan dibunuh tanpa kepastian hukum bertahun-tahun, maka pertanyaannya lebih besar. Apakah sistem cukup kuat untuk melindungi saksi dalam perkara yang menyentuh kepentingan struktural? Keadilan bukan hanya soal menghukum pelaku. Keadilan adalah kemampuan negara menjelaskan apa yang terjadi dengan transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Tapi sampai hari ini, penjelasan itu belum datang. Dan ketika kepastian itu tidak kunjung datang, yang tumbuh bukan hanya kesedihan, tapi keraguan. Keraguan terhadap seberapa kuat sistem melindungi orang yang berada di titik rawan. Keraguan terhadap seberapa transparan kebenaran bisa disampaikan. Kita mungkin tidak tahu siapa pelakunya. Kita mungkin belum tahu motif pastinya. Tapi kita tahu satu hal. Setiap hari tanpa jawaban adalah hari di mana kepercayaan diuji. Dan sebuah sistem hukum pada akhirnya tidak runtuh hanya karena satu kasus. Dia akan runtuh ketika terlalu banyak kasus dibiarkan menggantung. Kasus ini belum selesai, dan selama belum ada titik terang, kasus ini akan terus menjadi pengingat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum, tapi tentang keberanian menjelaskan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.